Di video kali ini aku mau review salah satu buku karangan Agatha Christie yang akan ditayangkan di layar lebar bulan depan, bulan Oktober 2020, yaitu Death on the Nile. Ini buku pertama karya Agatha Christie yang aku baca, tapi sebenarnya technically ini buku kedua sih, karena buku pertamanya itu yang aku pernah baca adalah Rumah Gema. Jujur aja, aku baru sempat baca beberapa halaman versi terjemahannya Rumah Gema, dan langsung aku tutup lagi bukunya. Dan sampai sekarang masih bertengger manis di rak buku aku, tanpa pernah aku sentuh karena ngebosenin banget. Baru 2-3 halaman rasanya, udahlah, berhenti aja dulu bacanya, terus sampai sekarang masih belum dibaca lagi. Tapi berhubung Death on the Nile ini dijadikan buku untuk baca barengan oleh booktuber Kak Kanaya Sophia, jadi aku penasaran baca dan pengen nerusin sampai akhir, karena kebetulan banyak teman-teman di Instagram juga yang ikut acara baca barengan Death on the Nile ini. Dan ternyata aku bisa beresin bukunya. Dan impresi overall aku suka buku ini, dan aku langsung masukin Rumah Gema ke dalam to be read list aku, karena ya ternyata asal bisa cukup sabar bacanya, karya-karya Agatha Christie ini kelihatannya menarik banget untuk dibaca dan diikuti sampai selesai. Langsung ke review aku tentang Death on the Nile. Aku yakin 99,9% pembaca begitu di awal buku ini pasti langsung mikir, gila ini nama tokohnya banyak banget dan gak mungkin bisa langsung hafal dan bisa langsung ngeh ini siapa-siapa aja dalam sekali baca. Bakal ada momen-momen di pertengahan buku dimana kita mikir ini siapa sih, jadi kita harus balik lagi ke beberapa halaman sebelumnya untuk ngecek ini orang tuh yang mana gitu, karena banyak nama-nama baru yang disebutkan. Terus aku pribadi, ini kan novelnya tentang Hercule Poirot ya, detektif itu ya. Tapi detektif ini itu tidak diperkenalkan di awal. Jadi kita diperkenalkan dengan beberapa tokoh dulu, baru di tengah-tengah itu muncul si Hercule Poirotnya. Sampai aku mikir, aduh ini cerita detektif, tapi detektifnya di mana? Mulai agak bab kedua, bab ketiga, dan Poirot ini mulai banyak diceritakan apa yang dia pikirin, apa yang dia omongin. Aku cukup suka sama detektif ini. Kesan pertama aku terhadap Poirot itu setelah baca bab 2, bab 3, aku mikir ini orang memang pinter dan benar-benar observan. Dia seorang pengamat sejati. Ya iya ya, namanya juga detektif. Pasti dia harus pintar dan harus bisa mengamati segala hal di sekitarnya, dan dia itu bisa melihat hal-hal yang orang lain gak lihat. Contohnya, ada salah satu tokoh novel ini yaitu Lynette Doyle. Dia itu cewek yang benar-benar sempurna, punya suami ganteng, dia salah satu perempuan paling kaya di Inggris, dan dia juga selalu mendapatkan apa yang dia inginkan selama hidupnya. Tapi hanya dengan sekali lihat, Poirot bisa menilai bahwa ini cewek banyak masalah. Hanya dari cara Lynette menggenggam. Poirot itu bukan sekedar main cocok logi, tapi ya segala hal itu dia amati dan hipotesisnya itu ya logis gitu. Dialog lain atau bagian lain yang aku suka dari Poirot di novel ini adalah waktu Poirot mengkonfront si Lynette Doyle. Jadi Lynette Doyle ini tadinya nama gadisnya itu Lynette Ridgway, dan dia nikah dengan seseorang bernama Simon Doyle. Nah, masalahnya Simon Doyle ini sebelum menikah dengan Lynette, dia itu punya tunangan namanya Jackie. Jackie ini sahabatnya Lynette. Jadi kalau kasarnya bisa dibilang Lynette ini merebut tunangan sahabatnya sendiri. Terus Poirot ini menyamakan tindakan Lynette itu seperti orang kaya yang punya segalanya, tapi dia mengambil anak domba satu-satunya milik tetangganya yang miskin. Ini sebuah perumpamaan yang ada di Alkitab, dan aku mikir kok bisa kepikiran ya Poirot ini ya mengkonfront Lynette seperti itu gitu. Dan ini bikin aku makin bersimpati, makin suka sama tokoh Poirot. Di bagian-bagian awal ceritanya masih cukup flat, cukup ya mungkin mulai ada benih-benih konflik tapi belum terlalu gimana. Sampai akhirnya masuk ke bagian katalis, yaitu ketika terjadi pembunuhan pertama
di atas kapal yang Hercule Poirot tumpangi saat melintasi sungai Nil. Ketika Lynette Doyle ditemukan tewas tertembak, ceritanya mulai menarik dan it's getting harder and harder for me to put the book down. Jadi progres baca aku semakin cepat karena aku penasaran ini apa yang akan terjadi selanjutnya nih, dan kira-kira ini siapa yang ngebunuhnya. Begitu tahu riwayat Lynette yang merebut atau mengambil tunangan sahabatnya sendiri yaitu Jackie, dan Jackie ini juga ada di kapal yang sama dengan Lynette dan Simon, pasti semua orang itu langsung menduga bahwa Jackie yang punya motif paling kuat untuk membunuh Lynette. Masalahnya, di malam terjadinya pembunuhan itu, Jackie punya alibi yang kuat banget, dan alibi itu yang membuat dia langsung tersingkir dari daftar tersangka. Jadi pembaca dibuat bertanya-tanya, ini siapa pembunuhnya? Ditambah lagi karena tokoh-tokoh yang diperkenalkan di novel ini, tokoh-tokoh yang ikut naik di kapal ini, itu banyak banget, jadi daftar tersangkanya juga banyak. Jadi ya itulah yang menambah keseruan baca novel ini. Apalagi sejak awal kelihatannya tokoh-tokoh ini itu meskipun kelihatannya saling gak berhubungan, tapi mereka ini punya hidden agenda dan kelihatan fishy gitu. Poirot memang berhasil mengungkap kasus ini. Dan cara Agatha Christie menyampaikan pemikiran Poirot, bagaimana Poirot itu mengurai kasus yang seperti benang kusut ini satu persatu. Dan dia juga menyelesaikan beberapa masalah lain di samping pembunuhan Lynette. Itu bikin aku, wow, bapak-bapak satu ini emang keren banget. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, di bulan Oktober, bulan depan, aku pasti akan baca minimal 1 novelnya Agatha Christie lagi. So that's all for today. Thanks for watching. Please subscribe if you want to get informed every time I release a new video. Don't forget to like this video if you like this kind of content. See you in my next videos. Bye bye.